Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Runi Aminah SPD, Guru PJOK SDN Maja Selatan 1. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas 1, yaitu gerak lokomotor. Menurut pendapat saya, kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun dalam skenario pembelajaran, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran secara aktif dan juga kreatif. Tetapi dalam pembelajaran ini saya juga masih ada kekurangannya, yaitu saya belum mampu menyiapkan media pembelajaran secara kompleks dan juga inovatif, sehingga saya cuma mampu menyiapkan media pembelajaran yang ada. Demikian refleksi pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Rahmawati SPD, guru kelas 6B di SDN Maja Selatan 1. Pada kesempatan ini, saya akan mengevaluasi dan merefleksikan hasil pembelajaran yang telah saya lakukan, khususnya di kelas 6. Kelebihan dari pembelajaran yang telah saya lakukan, alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah saya rancang. Dimulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Di kegiatan awal, saya memulainya dengan mengecek kehadiran siswa dan tak lupa juga mengajak siswa untuk bersama-sama berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian melakukan apersepsi untuk mengulang kembali pembelajaran yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Kemudian di kegiatan inti, utamanya di kegiatan proses pembelajarannya, alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakannya dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian saya juga bisa menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar agar bisa memotivasi siswa untuk lebih semangat lagi dalam kegiatan belajarnya. Di kegiatan akhir, tidak lupa saya selalu memberikan tindak lanjut terhadap siswa atas apa yang telah diajarkan di kegiatan inti. Namun, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangannya, saya mengakui masih ada kekurangan. Intinya di manajemen waktu. Terkadang waktu yang saya pergunakan utamanya di kegiatan inti itu sangat menguras sekali waktu yang banyak, sehingga pada akhirnya di kegiatan akhir untuk tindak lanjut biasanya selalu dikerjakan di rumah. Namun insya Allah kedepannya ini akan menjadi terus perbaikan bagi saya untuk bisa lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian hasil refleksi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Iskandar SPDSD. Saya mengajar di kelas 5C SD Negeri Maja Selatan 1. Saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa keunggulan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah saya laksanakan. Baik, adapun dalam hal kelebihan dari pembelajaran saya yaitu sudah sesuai dengan kurikulum 2013 dan sudah sesuai dengan program semester, juga rencana pelaksanaan pembelajaran, dan juga pada pelaksanaannya di kegiatan awal saya selalu menyampaikan dulu apersepsi, sehingga ketika mau masuk ke kegiatan inti anak sudah mempunyai dulu tergugah kembali ingatan-ingatan, memori-memori untuk bekal pengetahuan memasuki pelajaran yang hendak kita berikan. Dan pada kegiatan inti saya selalu menghadirkan sebuah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Di antaranya saya selalu melibatkan siswa untuk ikut dalam pembelajaran, baik itu ke depan, baik itu tanya jawab, baik itu dalam menjelaskan, baik itu dalam berdiskusi, menanggapi hasil karya teman dan sebagainya. Dan selain itu
apabila saya menjelaskan suatu materi, saya selalu menyertai dengan media pembelajaran ataupun alat peraga, baik itu berupa infokus ataupun layar televisi, nah, dan beberapa alat peraga yang saya bisa buat sendiri secara sederhana dari barang-barang bekas, dan tentunya yang disesuaikan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Kelebihan selanjutnya yaitu saya selalu memberikan penguatan dan penghargaan kepada siswa yang sudah ikut aktif dalam dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Juga saya melakukan evaluasi tidak hanya pada akhir pembelajaran tetapi juga pada saat pembelajaran dengan melakukan tanya jawab ataupun lempar pertanyaan itu, sehingga saya bisa mengukur, bisa melihat apakah materi yang sedang dibahas ini dimengerti atau dikuasai enggak oleh siswa tersebut gitu. Dan untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, saya kadang menyisipkan lagu-lagu yang mungkin berkaitan dengan mata pelajaran tematik. Bahkan di pelajaran matematika ataupun pelajaran tematik bisa saja dengan menggunakan lagu yang tidak ada di buku sekalipun. Jadi saya berkreasi, saya berimprovisasi bagaimana caranya untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan ada muatan-muatan yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran sehingga anak itu tertarik untuk mengikuti pelajaran. Namun dalam hal ini tidak luput saya juga banyak kekurangan yang saya rasakan secara pribadi. Di antaranya yang pertama, saya belum bisa menekankan kepada anak untuk hafalan. Menurut saya hafalan itu sangat penting. Jadi bukan hanya pemahaman yang dikedepankan, ternyata hafalan itu sangat penting. Mengapa? Karena hafalan itu justru menunjang aktivitas siswa. Contohnya ketika anak disuruh mengerjakan ke depan tentang materi pecahan, tentang materi perkalian, tentang materi pembagian, tentu basic pertamanya itu hafalan raraban perkalian gitu. Nah, di sini hambatannya ketika saya ingin mengaktifkan siswa untuk ayo siapa yang mau ke depan, ayo silahkan jelaskan ke depan. Anak itu mulai ragu. Ketika saya rasa tanya kenapa, takut salah. Ketika saya beri semangat lagi, takut salah, ternyata ada kelemahan di siswa yaitu kurang menghafalnya perkalian. Itu salah satu di antaranya. Dan juga misalkan menghafal materi tentang IPA. Jadi ketika anak disuruh menjelaskan ragu-ragu karena dirinya tidak hafal gitu. Nah, saya belum bisa menekankan kepada siswa tersebut untuk menghafal. Kenapa? Ya kadang kita itu merasa kasihan gitu. Barangkali karena di pelajaran yang lain misalkan ada hafalan, di pelajaran PAI ada pelajaran hafalan surat, ada hafalan yang lain gitu. Nah, ketika saya menyuruh untuk ini hafalkan gitu ya, hafalkan. Kata anak-anak, pernah saya mencoba seperti itu. Pak, ini sudah banyak tugas, sudah banyak ini, suruh menghafal ini. Padahal sebetulnya hafalan tersebut sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kalau anak sudah hafal, jadi ada bahan gitu ya. Jadi ada bahan untuk mereka bisa mengembangkan di kegiatan belajarnya gitu. Nah, dalam hal ini saya tuh belum bisa menekankan gitu. Mungkin bagaimana caranya. Jadi seolah memang saya ingin bercita-cita seperti itu, memprogramkan seperti itu agar anak itu tidak terlalu manja karena banyak hafalan atau banyak tugas. Sebetulnya bisa di manage gitu. Kalau anak dibiasakan untuk menghafal, mungkin akan terbiasa juga gitu ya. Contohnya saja mereka
sudah pandai bermain game online, padahal itu tidak diajarin gitu. Nah ini saya masih butuh sharing dengan teman-teman yang lain untuk memecahkan hal ini. Dan selanjutnya kekurangan yang saya miliki, saya belum melaksanakan inovasi pembelajaran seperti variasi kegiatan di akhir pembelajaran sebelum pulang. Contohnya misalkan kepada anak-anak itu berbaris, diberikan pertanyaan mengenai pelajaran yang sudah ataupun yang sudah lalunya gitu, dites kembali gitu, siapa yang hafal ini, misalkan sebutkan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, atau siapa yang sudah hafal nanti pulang gitu, atau sebutkan macam-macam perpindahan panas pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Itu saya belum melaksanakan itu. Jadi saya hanya sekedar mengevaluasi ketika pelajaran berlangsung dan ketika ulangan. Padahal ini mungkin akan membuat materi tersebut akan semakin diserap gitu ya, akan semakin diserap oleh mereka apabila setiap hari itu diulang-ulang seperti itu di kegiatan sebelum pulang gitu. Maksudnya di sebelum pulang agar anak itu termotivasi, saya mau pulang duluan, saya harus bisa menjawab pertanyaan. Tapi sayang saya belum melakukan hal tersebut. Mungkin itu kekurangan saya. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.